Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini dalam Renungan Harian. Bagaimana kabarnya di awal tahun ini? Selamat tahun baru buat kita sekalian. Kiranya di tahun ini kita dapat menyongsong tahun 2021 dengan bersyukur, tetap rendah hati, dan yang pastinya tetap mengucap doa kita kepada Tuhan. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk awal tahun yang boleh kami rasakan dengan penuh sukacita. Kiranya kami di tahun ini Tuhan dapat menjadi pribadi yang semakin dewasa, dapat menjadi pribadi yang semakin takut akan Engkau, dan kiranya Tuhan yang senantiasa menuntun langkah kehidupan kami, sehingga di awal tahun ini hingga tahun-tahun berikutnya kami tetap berpegang teguh dalam iman-Mu. Dan Tuhan, sebentar kami hendak menemukan sabda-Mu, kiranya sabda-Mu tetap menjadi penguat di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Yakobus 3. Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan 18. Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan 18. Yang demikian firman Tuhan. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian membaca firman Tuhan. Bagaimana kita tidak hanya membaca, mereka menerapkan, merefleksikannya, dan menjalaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang teolog mengatakan bahwa hidup orang Kristen tidak hanya harus mementingkan kepintaran intelektual. Karena pada hakikatnya ketika seseorang hanya mementingkan intelektualnya saja, dia akan lebih cenderung kepada egoisme, akan kesombongan pribadi, ketamakan, dan lupa diri. Sedangkan kepintaran yang harus diterapkan setiap orang percaya haruslah seimbang antara kepintaran emosional dan kepintaran spiritual. Karena intelektual tanpa emosional dan spiritual, maka tidak akan ada kesinambungan. Karena emosional kita akan dapat lebih merasakan, lebih peka, dan spiritual kita akan melihat betapa luar biasa karya Tuhan dengan iman kita, dengan doa-doa kita. Maka dari itu, ketika seseorang hanya memiliki intelektual, maka sejatinya dia akan lebih senang dengan dirinya, kesombongannya, dan ketamakannya. Dan maka dari itu dalam firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk berhikmat. Karena sejatinya hikmat dibutuhkan setiap kita. Emosional dan spiritual yang kuat harus tetap kita pertahankan. Karena kalau kita hanya mementingkan salah satu dari ketiga jenis kepintaran tersebut, maka kedepannya tidak akan seimbang. Dan ini juga yang hendak menjadi bekal kita untuk melangkah di tahun 2021 ini dengan genggaman hikmat Tuhan. Di dalam bacaan kita pada hari ini di ayat 17 ada sebuah hikmat, ada 7 hikmat pemberian Tuhan yang luar biasa hendak kita dan harus kita pegang, harus kita bawa dalam kehidupan kita sehari.
Hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dari penjelasan tersebut hendak menyatakan bahwa kehidupan setiap orang percaya harus diberikan setiap elemen-elemen tersebut. Agar apa? Agar apa yang telah kita terima dari Tuhan tentang kasih, tentang berbagi bersama dapat kita wujudkan. Kita tidak menjadi pribadi yang tamak, tidak menjadi pribadi yang sombong, melainkan menjadi pribadi yang mau berhikmat, yang merasakan hikmat dari Tuhan. Dan maka dari itu firman Tuhan di hari ini betul-betul meneguhkan kita untuk melangkahkan kaki kita dengan 7 hikmat yang telah diberikan Tuhan dalam bacaan kita di ayat 17 ini. Dan kiranya ini dapat kita pegang, dapat kita renungkan, dan dapat kita berikan dalam wujud aksi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang makasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami rasakan di awal tahun ini. Kiranya ini Tuhan dapat menjadi bekal kami untuk kami tetap melangkah dengan hikmat-Mu, dengan penuh belas kasihan, dengan tidak munafik, mau berbagi, mau merangkul. Dan kiranya Tuhan hal tersebut dapat kami wujud nyatakan kepada sesama kami. Tuhan yang makasih, pada kesempatan ini Tuhan kami hendak mendoakan untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka, memberikan mereka mukjizat, sehingga orang-orang terkasih kami di dalam sakit penyakitnya dapat kembali sembuh, dapat kembali bersuka cita di dalam kehidupannya. Dan inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa menjaga, melingkupi, menolong, menjamah, dan menggendong kami di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Inilah doa dan permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di hari berikutnya. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus berkati. Tetaplah bersyukur. Dadah, Yesus berkati.